Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20. Baik, kali ini saya akan membahas Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Tempatnya di Bali. Tapi ternyata dibatal oleh Gubernur Bali. Dan Pak Ganjar memberikan statement menyatakan bahwa menolak tim Israel untuk datang mengikuti pertandingan di Indonesia. Nah, melalui peristiwa seperti ini, saya melihat di media sosial ini yang memberikan pernyataan bahwa Israel tidak boleh menginjakkan kaki di Indonesia, tidak boleh datang di Indonesia. Berarti yang jelas politik dengan olahraga itu sudah dikaitkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Israel ditolak untuk datang di Indonesia. Ya, sebetulnya menurut saya, ya, boleh-boleh saja Indonesia mendukung Palestina, tetapi sebetulnya Indonesia itu menjadi penengah karena kedua negara ini tidak saling cocok. Misalnya kalau kita punya pemahaman seperti itu, sebetulnya kita harus bersyukur karena kita tuan rumah, jadi melalui kita bisa bertemu mereka ini untuk bisa bertanding. Nah, saat ini kita akan melihat seperti apa tanggapan seorang aktivis Palestina yang memberikan pernyataan bagaimana hubungan Palestina dengan Israel. Kita akan lihat dalam video berikut ini. Tetapi sebelum saya melanjutkan video ini, teman-teman, saya banyak hal yang menguntungkan. Ya, kalau Indonesia menerima tim Israel untuk datang di Indonesia, salah satunya dengan adanya tempat dekat, jadi banyak orang yang nonton secara langsung. Ya, kalau mainnya di luar negeri kan yang pastinya cuma ada beberapa orang aja yang berangkat untuk nonton. Jadi, itu salah satu. Yang kedua, hal yang merugikan Indonesia, pendapatan hotel-hotel di Bali itu sebetulnya saya yakin udah pasti besar, tetapi rupanya pertandingan Piala Dunia U20 ini rupanya tidak dilaksanakan lagi di Indonesia oleh karena ada beberapa pernyataan dan bahkan boleh saya katakan Indonesia menolak tim Israel untuk main di Indonesia. Ya, aktivis Palestina menyatakan bahwa hubungan antara Palestina sendiri dengan Israel itu baik-baik saja, dan bahkan ya banyak orang Palestina yang minta kerja ke Israel. Jadi seperti apa kelanjutan antara hubungan kedua negara ini? Pernyataan seorang aktivis Palestina kita akan melihat dalam video berikut ini. I don't know how much money, as an example, Indonesia is donating yearly to the Palestinian Authority in the West Bank or into the Hamas in the Gaza Strip, but for the Palestinian individuals, the civilians, they never ever saw such a huge amount of money. I don't think that the Palestinian Authority even is trying to spend any money to
improve the daily life of the Palestinians. The Palestinian Authority depends on Israel on this issue, that they are demanding more working permits to the Palestinian workers in turn to get more and more income from the Israelis. This is one of the major problems of the leaders around the world, that they are supporting leaders, the Palestinian leaders, rather than they are supporting the Palestinian people. And what is your suggestion for us in Indonesia? Because Israel and Indonesia doesn't have... I think that any kind of donation must have to be conditioned. Not just to give millions for free. Let us impose restrictions here on the funding, where that funding is going to do and on what exactly things you are going to spend it, which is unfortunately no country around the world these days is trying to put the Palestinian Authority under control or to impose any kind of checking, the budget where exactly has been spent. I don't know if the Palestinian Authority even submitting any kind of audit reports at the end of the year to those donors who paid hundreds of millions of dollars during the year. That's really I think that the Christians can play a very important role here in the Israeli-Palestinian conflict. Unfortunately, when we are looking to the Christians these days around the world, they almost split. They almost two different Christians. Christians pro-Palestinians, Christians pro-Israeli. But we didn't see any Christian who is really pro-peace. And this is one of the most important issues, in my opinion, that the Christians, first of all, should have to be united, and the Christian, in the meantime, should have to start building their own strategy towards the Israeli-Palestinian conflict. And when you mention pro-Palestinian, you're also... Dan yang saya heran, ya, rupanya melalui kejadian ini, saya baru tahu bahwa Palestina rupanya sudah merdeka. Ya. Jadi negara sudah merdeka. Tapi masih ada yang menolak Israel untuk datang di Indonesia. Misalnya Pak Ganjar ini. Saya melihat di media sosial Pak Ganjar ini akan mengikuti pemilihan presiden nanti. Tapi melalui sikap yang seperti ini, apakah beliau ini benarkah beliau ini seorang negarawan di mata Indonesia ini? Ya, melalui kejadian seperti ini silakan dinilai sendiri. Dan seperti apa video yang saya lihat yang menyatakan bahwa Palestina sudah merdeka, kita akan lihat dalam video berikut ini. Kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Shalom Baruch Haba Bishema Adonai Bismi Albi Wal Ibni Warahul Kudusi. Teman-teman baru lihat apa yang disampaikan oleh anggota DPR itu. Apakah itu benar? Mari saya sampaikan beberapa hal. Palestina sudah merdeka pada tanggal 15 November tahun 1988. Kemerdekaan Palestina diproklamasikan oleh tokoh yang terkenal, yaitu Yasser Arafat, adalah presiden PLO dari faksi Fatah. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan, sampai hari ini Israel masih memasok gas, listrik, dan secara ekonomi membantu Palestina. Itu harus benar-benar disyukuri oleh negara Palestina. Jangan memungkinkan fakta kalau Israel mematikan listrik, gas, dan lain sebagainya. Apakah negara-negara Arab tetangga dapat menolong Palestina? You know they didn't care about the Palestina. Yeah. They just talk in media. Mereka tidak menolong Palestina. Yang berikut ingin saya sampaikan. Di dalam
Palestina itu sendiri ada beberapa faksi, dan faksi-faksi itu saling perang antar faksi just to gain money for their own organization, for their own self. Yang pertama, faksi Hamas. Yang kedua, faksi Fatah. Di antara Palestina, negara Palestina kecil itu, kedua faksi ini tidak cocok satu dengan lain, baku bunuh satu dengan lain, saling membunuh satu dengan yang lain. Akhirnya negara Palestina yang kecil itu dipecah lagi menjadi dua bagian. Sebagian oleh Hamas dan sebagian lagi oleh Fatah. Mereka memakai anak-anak dan perempuan-perempuan untuk jadi tameng, untuk menarik simpati warga Arab dan Muslim internasional just to gain money, propaganda untuk gain money, menuduh Israel untuk dan sebagaimana. Negara kecil tidak punya sumber daya, mengharapkan bantuan dari orang lain tapi berperilaku buruk. Itu fakta yang ingin saya sampaikan kepada kita supaya kita tidak gampang tertipu, bahkan tidak juga gampang percaya bahkan oleh anggota fraksi DPR ini sendiri. Apa yang disampaikan di awal, dia berkata ini bukan agama, tetapi pernyataannya itu dibungkus dengan sentimen agama. Kasus yang terjadi di Israel itu sebenarnya bukan kasus agama ya. Dari perspektif di lingkungan mereka sendiri. Kenapa Indonesia harus turut campur dan lain sebagainya? Ada banyak masalah yang harus diselesaikan.